Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys buat kita semua. Koncoku temen gue Baraya Sadayana. Gue saat ini ada di salah satu lokasi, di salah satu venue yang biasa gue sama teman-teman juga sering nongkrong-nongkrong juga sambil ngebahas-bahas kerjaan-kerjaan. Gue lagi ada kedatangan dua orang narasumber yang bakal gue coba ulik-ulik nanya-nanya soal dunia sales ya kan. Karena saat ini mereka berdua adalah pelakunya juga. Lo mau tahu apa yang bisa gue tanyakan atau keseruan apa yang nanti dari obrolan-obrolan kita? Stay tune terus di Cerita Ir. Yo, ini dia guys. Ini saat ini konco gue, temen gue Baraya Sadayana. Gue lagi ada dua konco-konco nih. Dua Baraya, Kang Hendra dan Kang Dik-Dik. Kumaha kabar Kang? Sehat. Ya. Sehat, Pak. Suaranya agak kencengin ya, misalnya di sini mic kita ya kan. Ya, ini gue sedang mau ngegarap project atau ngegarap kerjaan. Gue mau coba bikin konten sebenarnya dari kemarin kan. Ya seperti yang lo udah pada tahu, gue pengen coba ngebahas tentang seluk-beluk atau tentang apa sih dunia sales itu gitu loh Kang, ya kan. Yang gue lihat kan nih Kang Dik-Dik ini wah luar biasa, dia luar biasa banget. Apa kiprahnya Kang ya? Kiprah di dunia sales ya enggak? Ya. Hendra ya luar biasa banget. Gitu. Kang Dik-Dik. Ini ngomong gue ngerokok dulu dah biar enak. Ya. Habis bingung gue pernah. Boleh nih Pak? Boleh, sok aja sok. Ini kan channelnya kan bukan untuk ini, bukan buat anak-anak kan ini. Tenang aja, selalu. Gue mau nanya pertama kali ke Kang Dik-Dik. Lu tuh udah berapa lama sih Kang di dunia sales Kang? Sampai yang sekarang, pekerjaan sekarang ya? Dunia sales dari tahun 2009. 2009? Berarti 2009 berarti kurang lebih 10 tahun lo ya? 10 tahunan. Lebih. Lu dari sales dulu? Ya. Sempet jadi broker juga, broker di properti. Cuman nggak lama sih, cuman 2 tahunan. Hari broker itu berarti kan ini ya, broker itu kan sebenarnya maklar kan ya? Iya, maklar. Tapi bahasa kerennya broker ya kan. Tapi basically sales. Iya, sales. Terus udah dari broker? Terus ada tawaran di satu lembaga keuangan ya di BPR. Itu dari 2000. BPR itu berarti Bank Perkreditan Rakyat ya? Itu saya mulai itu dari 2011 kok. 2011 sampai 2019. Kayak gitu. Lu terus dari sana di BPR lompat ke? Anjir disebutin mereknya anjing, yang ngedit deh. Ya nanti gue edit dah. Berarti lu dari situ barulah ke kerjaan sekarang gitu kan? Kerjaan yang sekarang. Sebenarnya gue tanya sama lo, secara ilmu salesnya sama nggak sih? Lo dari broker terus pernah di BPR sampai sekarang itu yang digital gini? Garis besarnya sama sih ya. Kita harus banyak relasi juga sih Pak ya. Relasi karena dari dulu waktu di nasabah kebanyakan sales yang sekarang pun terjunnya ke bekas nasabah yang dulu juga. Jadi database kita namanya sales harus punya dong gitu. Gitu sih. Berarti nggak jauh beda ya, walaupun dulu eranya seperti apa, sekarang masuk era digital lah ya kan. Dengan banyaknya mungkin gue bilang produk-produk juga banyak banget sekarang era digital gitu kan. Ya, dan terus menurut lo sulitnya apa sih sekarang digitalnya? Apakah lebih milenial kah anak-anaknya sekarang? Karena beda nih, maksud gue eranya si Kang Dik-Dik sama gue mungkin nggak jauh beda Kang ya gitu kan. Nggak jauh beda, yang dimana ketika gue merintis, Kang Dik juga merintis, mungkin kan ngerasain eranya masih kerasnya seperti apa ya kan. Kita era tahun 2000 awal itu kan kita belum ada internet banget kan, belum ada internet banget, belum yang secanggih sekarang gitu kan. Nah maksud gue kenakalan as lo leader, kenakalan sales itu sama nggak sih zaman dulu sama yang sekarang, nakal-nakalan sales? Kalau nakal-nakal sama kayak. Sama ya. Nakal-nakalnya sama. Ya banyak juga sales yang nyuri-nyuri waktu lah, istirahat atau apa gitu kan. Yang emang mereka jenuh dengan targetnya juga ada ya. Tergantung kitanya juga sih nge-treat anak-anaknya juga gitu. Gitu. Terus apalagi ya? Masalah lebih gampang sekarang ya, era digital. Soalnya kan kalau dulu bener-bener kita tuh turun ke lapangan, bener-bener turun ke lapangan banget gitu, dari selling sampai kita tuh kasarnya harus
nguasain satu wilayah, bener-bener nguasain Berarti banget. udah bener-bener sales toolkit lo bawa banget ya, yang Iya. namanya flyer lo bawa lah, apa segala macam alat bantunya ya. Dulu masih apa sih, di print ya? Brosur-brosur print, gitu ya. kan. Ya gue inget tuh, jadi dulu kalau kita mau murah ya, apa ngeprintnya pakai apa sih, cetak apa yang diputar gitu kan ya, yang jadi kalau pas Percetakan keluarnya tuh hitam nanti semua. dipotongin Iya, gitu iya. kan. Nah tuh jadi guys ya, jadi buat kocok gue teman gue Baraya Sadayana semuanya, lu kalau yang terjun di dunia sales sekarang tuh masih lebih mudah, lebih dibanding, maksud gue tuh lu punya media lebih oke dibandingin kita dulu waktu pertama kali merintis Sebetulnya dunia kayak gitu sales. sih. Ya kan? Kan kalau dulu lebih banyak kerja kerasnya ya. Kalau sekarang mungkin harus lebih banyak ke kerja cerdasnya lah. Betul. Kayak gitu sih. Apalagi sekarang kan gue bilang semenjak adanya internet ya kan, berarti kan sales itu kan ditopang udah banyak support juga ya nggak, dari betul. kalau mungkin kalau kayak di beberapa perusahaan udah punya dia marketing apa campaign digitalnya lah atau apa gitu kan, yang dimana ya itu dia jadi lo sebut produk apa, mereka customer rata-rata udah banyak yang tahu kan, Iya, dibandingin betul. dulu. Iya. Dulu lo sebut produk A pasti itu naon ikannya apa Iya, sih betul. gitu kan. Kalau sekarang kan ibu rumah tangga aja bisa jadi marketing ya. Betul, Sambil betul. jualan juga. Ya itu Ya. sih untungnya internet zaman sekarang sih. Kayak Terus gitu. maksud gua, lu tuh cita-cita lu bukan sih sekarang ini pertanyaan sama dari beberapa tamu yang udah datang ke sini nih, ya kan, yang lu juga ingin tahu ya. Ini cita-cita lu bukan sih kerja kayak gini? Cita-cita sih pengen jadi pengusaha ya. Tapi setidaknya saya di Pengusaha sini lah atau pengusaha kasarnya lu jualan gorengan juga jadi pengusaha kan? ya sih apa aja sih. Cuman ya saya juga butuh banyak ilmu ya. Namanya pengusaha banyak juga yang baru buka langsung udah gulung tikar juga kan. Betul. Tapi setidaknya kalau kita tahu medan seperti apa, terus pangsa pasar itu seperti apa, setidaknya kita bisa ngikutin Ya. itunya juga gitu Betul, kan, betul. kemauan pasarnya juga kayak gitu. Setidaknya semakin banyak saya ketemu orang kan, semakin banyak juga nih karakter-karakter yang saya tahu juga Ya. nih apa yang harus kita ikutin. Yang jadi lu bisa pelajarin lah ya. Iya betul, Oke. gitu Ya. Pak. Berarti itu sih maksud gua tuh serunya sales ya berarti ya. Ya seru banget aslinya. Jadi Kalau jadi sales seru. Akhirnya lu kecemplung lah di sini ya. Iyalah. Iya, iya. Makin banyak saudara lah Pak. Ya betul. Ya karena balik lagi yang gue sempat ceritain dulu, apa, sales itu adalah sosial kan ya. Ya betul. Ya jadi lu kalau mau bagus di dunia sales, karena lu mau oke di dunia sales, lu harus silaturahmi lu harus bagus juga. Iya. Ya, silaturahmi lu dengan atasan lu, dengan orang sekitar lu, dengan tim lu juga gitu kan. Kenapa? Karena menurut gue itu yang menunjang banget sih ya. Iya. Tuh, karena Hendra kan beda cerita kalau Hendra mah. Hendra mah semua di silaturahmiin semua ya enggak? Ndra, hari ini tuh udah berapa lama Ndra sales Ndra? Kalau sales sih dari 2012 Pak, 2012 akhir. Lu sales apa sih dulu? Dulu di pertama nge-sales tuh sales canvassing, Canvassing. barang kayak gitu. Oh berarti produknya berapa kapan? Produknya dari OT. Hah? OT. Hotel sih ya? Oh iya ya, dari salah satu grup besar lah ya. Oke. Oke. Terus udah itu dari sana, lu berapa tahun sebelumnya? Dari situ pindah lagi setahun langsung pindah ke salesnya sales retail. Ya. Nah di retail belajar banyak juga. Ya kayak misalkan kan kebanyakan sales nggak tahu namanya hypnoselling tuh. Betul. Hypnoselling ya cara kita ngerayu customer supaya beli. Berarti banyak. hypnoselling tuh bukan lo hipnotis orang kan ya? Bukan, tapi cara kita ngerubah mindset customer ya. biar belanjanya lebih banyak sih Pak, kayak gitu. Itu berarti lo langsung direct sales tuh ya? Betul, Langsung end user? betul. Terus berarti dari sana lo pengalaman pertama kayak jadi leader di? Leader tuh di aplikasi Nah itulah ya. Iya. Oke, dari situ jadi leader, terus Ya. produknya digital. jejaknya jadi digital semua Pak. Oke, digital semua sampai sekarang sih, Oke. sampai sekarang. Ya jadi kocokku temen gue Baraya Sadayana, ini Kang Dik sama Kang Hendra ini kebetulan saat ini megang wilayahnya tuh Jawa Barat ya Kang ya? Betul. Jawa Barat, di tempat gua saat ini sedang masih meniti karir atau masih tempat gue bekerja sekarang ya kan. Dan memang ada beberapa proyek-proyek yang kita kerjakan juga gitu kan di luar dari ini gitu kan. Ya so far sih gue bilang sales itu menarik ya. Ya karena kayak semuanya pasti terjadi di sales ya kalau kita bilang ya enggak. Karena memang kita tiap hari ada di dunia sales dan masih aktif gitu saat ini. Ini cita-cita lu bukan, Ra? Karena kan lu kan kalau nggak salah, nih Hendra ini dulu nih atlet loh, atlet silat Hendra. Atlet silat. Terus lu pensiun. Pensiun Pak. Gara-gara Cedera sih. lu waktu itu pernah kejuaraan apa aja sih? Terakhir kalau untuk tingkat nasional udah
Terus untuk tingkat internasionalnya bagian jadi panitia juga pernah kayak gitu. Internasional waktu itu kemana? Internasional kebetulan diadainya di Indonesia. Oh, kancanya apa ininya tingkat internasional tapi Ya. tuan rumah Indonesia. Ya betul. Oke. Itu keren juga ya lo dari pencak silat. Ya lumayan sih Pak. Ya, jadi berarti bukan cita-cita nih sekarang nih. Kalau dibilang cita-cita sih bukan. Awalnya sih pengen jadi tentara sih Pak. Wah, Cuma nggak masuk. berarti sama kayak Fahmi pengen jadi Kapten Amerika dia kan. Iya. Nggak masuk gitu. Iya. Ya karena jadi bener aneka ragam banget ya. Ya background kita semua tuh beraneka ragam ya kan. Iya. Dari yang namanya mungkin ada yang background pendidikannya apa sampai yang seperti apa, mungkin dari yang rendah sampai yang tinggi juga ada itu kan. Ya sales itu beraneka ragam banget ya kan. Kang Dik juga sama, lo kan pernah main film dulu ya. Selewat doang. Jadi Kang Dik juga pernah ikut-ikutan film-film lah gitu kan ya. Gitu. Akhirnya ada di sales ya kan. Jadi sales itu benar-benar kita nggak ada yang pernah tahu ya. Walaupun maksud gua bener nggak sih ini kalau gue bilang kita walaupun di kerjaan manapun ya, di kerjaan apapun bukan di bidang sales, kita sebenarnya kita tetap mensaleskan diri kita ya sebenarnya. Betul sih Pak. Ya untuk kita bisa lebih baik di depan orang juga saya udah salah satu bentuk kita selling diri kita ke orang, bener nggak? Nah, Hendra juga sama kan, dia kan suka selalu sharing kemana-mana kan? Iya. Bener nggak? Apa dia menebar pesona? Anjing menebar pesona. Iya. Terus yang lo harapkan sebenarnya apa sih kalau di sales ini? Kalau Ayo, saya kali itu sih, ya itu yang tadi ya. Sebetulnya yang tadinya cita-cita yang jadi pengen pengusaha, setidaknya saya juga harus tahu dong gitu. Ya. Ilmunya jadi marketing itu seperti apa. Betul. Jangan sampai kita punya perusahaan nggak tahu marketing perusahaan kita sendiri nggak tahu Ya. gitu kan, kayak gitu. Satu itu, kedua ya silaturahmi. Kalau kita punya perusahaan terus banyak juga ya kasarnya database kita bisa jadi calon customer kita juga gitu kan. Betul, Kayak betul. gitu sih Pak. Banyak ilmu banget di sales tuh. Ngerubah mindset orang juga kan Ya, susah juga. dari orang malas jadi rajin, kan dari orang yang misalnya mungkin dia nakal jadi dia mungkin lebih lurus lah ya, terus sama mungkin dari belum pernah kerja sampai dia bisa ngerti Iya, gitu kan. betul. Ada seninya lah. Asik banget tuh jadi sales tuh, jadi banyak seninya buat interaksi ke orang seperti apa kayak gitu sih Pak. Ya jadi ini pengalamannya Kang Dik sama Kang Hendra ini, maksud gua nih ini mungkin buat koncoku temen gue Baraya Sadayana di luar sana yang baru berpengalaman atau baru mau di dunia sales ya gitu kan. Jadi kan mungkin lo bisa ambil nih intisarinya dari mereka nih, apa sih kok bisa ya sekarang kayak begini gitu kan ya. Ya mungkin kita bertiga masih jauh dari kata sukses mungkin ya gue bilang, cuman paling enggak kita masih bisa eksis ya. Buktinya Kang Dik dari 2009, Hendra dari 2012, maksudnya kan udah cukup lumayan ya makan asam garamnya lah ya. Nakal-nakalnya sales pun kita tahu lah. Ya, nakal-nakalnya tahu gitu kan. Jadi lu kalau yang kebetulan lu jadi masih di apa, lu mau belajar ngebohong leader lu dengan baik, nah lu bisa komen di bawah nanti, nah lu tanya nih ya kan, caranya gimana nih kalau mau ngebohong-bohong. Lu yang paling lu nggak suka di kerjaan sales tuh apa sih? Yang lu nggak suka nih? Kalau yang lu suka udah pasti dong, lo perform dapat duit banyak pasti kan, bener nggak? Ya kita semua juga pasti kan senang nih ya kalau di sales tuh cuannya oke, nggak terbatas. Yang lo nggak suka apaan? Kalau nggak suka paling di saat kita ini ya, kita kalau misalnya jadi leader tuh, di saat undernya kita tuh nggak bisa ngikutin gitu, ngikutin maunya kita seperti apa kan. Kadang-kadang ada juga yang emang yang baru terjun jadi sales sok-sok tahu gitu gimana jadi sales, ya akhirnya kita ini juga sih susah buat ngarahinnya juga. Itu aja sih yang paling nggak enaknya, nggak ada sih menurut saya Pak. Kalau capek kerjaan semua capek ya. Tapi kan ini ngasilin kan. Ya kan? Gitu. Berarti lu enjoy lah ya, enjoy. Lu fun aja ya kan. Hendra, kumaha Hendra? Walaupun nggak perform masih enjoy aja lah ya kita ya. Ada bosnya di sini. Oke, kalau misalkan nggak enaknya apa ya? Ya nggak beda jauh sih Pak. Untuk nggak enaknya ya kita harus nge-coaching yang baru-barunya tuh. Ya lu harus mentrainingkan. Betul. Ya kan? Terutama yang buat keras kepalanya itu Pak. Mereka nggak bisa nerima apa yang kita kasih, terus mereka udahlah gimana nanti gitu. Padahal kan kita udah ngasih jalur yang benar nih, cara yang benar biar sellingnya bagus kayak gimana, kayak gitu sih. Iya sih, jadi apa ketambangan anak-anak lah ya. Betul. Di udah berapa menit sih Di?
13 menit. Udah cukup kali ya gitu kan. Nah, pokoknya ini sharing singkat atau misalnya di segmen bincang kabut kita ya kan, dicabutnya cerita RJ hari ini ada Kang Dik sama Kang Hendra. Atur nuhun banget ya Kang ya, udah hadir. Next kita ngobrol banyak karena sama-sama. hujan guys, hujan ya. Baik kalau gitu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita RJ. Assalamualaikum.